Bab Hikmah Mihaimiyah Pengatur Rohani Semesta, dalam kalimat Kisah Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim disebut Khalil, sahabat karib, karena ia menembus dan menyerap seluruh sifat yang dengannya ketuhanan disifati. Seorang penyair berkata, Sang Zat telah menembus jalur rohku, dan karena itu ia disebut Khalil, sahabat yang menyerap batin. Sebagaimana warna menembus benda yang diwarna, maka aksiden, sifat yang tidak berdiri sendiri itu menyatu dalam hakikat zatnya. Seperti halnya tempat dan yang menempati tempat, atau maknanya, bahwa hak Allah menembus wujud bentuk Nabi Ibrahim. Setiap makna dari dua makna itu benar adanya, dan setiap makna memiliki tempat kemunculannya sendiri yang tidak dapat dilampaui. Tidakkah engkau melihat bahwa al-haq Allah menampakkan diri dengan sifat-sifat makhluk yang tercipta, dan telah mengabarkan hal itu tentang dirinya? Juga dengan sifat kekurangan dan celaan. Tidakkah engkau lihat bahwa makhluk pun menampakkan diri dengan sifat-sifat ilahi, dari awal sampai akhir, dan semuanya benar baginya? Sebagaimana sifat-sifat makhluk juga benar bagi Tuhan. Segala puji bagi Allah, maka kembalilah segala pujian dari semua yang memuji dan dipuji kepadanya. Dan kepadanya semua urusan dikembalikan. Maka tidak ada celaan dan pujian kecuali kepadanya. Dan tidak ada selain yang dipuji dan dicela. Ketahuilah, tidak ada sesuatu yang menembus sesuatu kecuali ia ditampung di dalamnya. Maka, yang menembus, file tersembunyi oleh, yang ditembus, maf'ul. Maf'ul lah yang tampak di luar, sedangkan file tersembunyi. Seperti air yang meresap ke dalam kapas, lalu kapas itu mengembang dan meluas. Jika al-haq Allah yang tampak, maka makhluk tersembunyi di dalamnya. Maka seluruh makhluk adalah nama-nama Allah, pendengarannya, penglihatannya, semua sifat dan persepsinya. Namun jika makhluk yang tampak, maka al-haq tersembunyi di dalamnya. Maka Allah adalah pendengaran makhluk, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan seluruh kekuatannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Seandainya zat Allah kosong dari semua sifat dan relasi ini, maka ia tidak akan disebut ilah, Tuhan. Dan sifat-sifat itu hanya ada karena realitas kita, maka kitalah yang menjadikannya ilah melalui ketuhanan kita. Karena itu, dia tidak dikenal sampai kita dikenal. Rasul bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya, dan beliau adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah. Sebagian filsuf dan Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa Allah bisa dikenal tanpa meneliti ciptaannya. Ini keliru. Memang mungkin diketahui adanya zat yang kadim abadi azali. Tapi ia tidak bisa disebut Tuhan hingga diketahui adanya yang dituhani, makhluk. Itulah bukti atas ketuhanannya. Kemudian, dalam tahap selanjutnya, penyingkapan akan menunjukkan bahwa Allah sendiri adalah bukti atas dirinya dan ketuhanannya. Dan bahwa alam ini tidak lain adalah penampakannya dalam bentuk-bentuk ayan sabitah, entitas yang tetap, yang mustahil wujud tanpanya. Allah memperlihatkan dirinya sesuai dengan realitas entitas-entitas itu dan kondisi-kondisinya. Ini terjadi setelah kita mengetahui bahwa Ia adalah Tuhan kita. Lalu datang penyingkapan berikutnya, dan engkau akan melihat bentuk-bentuk kita dalamnya. Sebagian kita saling mengenali dalam Allah. Sebagian tahu bahwa dalam Allah terjadilah pengenalan ini terhadap diri kita. Sebagian lain tidak mengetahui wilayah atau hadirat tempat pengenalan itu terjadi. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang tidak tahu. Melalui dua penyingkapan ini, tidak ada yang menghakimi kita kecuali diri kita sendiri. Tidak, bahkan kitalah yang menghakimi diri kita melaluinya. Karena itu Allah berfirman, maka bagi Allah hujah argumen yang sampai. Maksudnya, atas orang-orang yang tertutup terhijab. Karena mereka berkata kepada Tuhan, mengapa engkau berbuat begini dan begitu kepada kami? Maksudnya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, lalu akan disingkapkan kepada mereka betisnya, yakni realitas urusan itu, yang telah diketahui oleh para arifin sejak di dunia ini. Mereka pun melihat bahwa apa yang mereka sangka berasal dari Allah ternyata tidak demikian, melainkan berasal dari diri mereka sendiri. Allah tidak memperlakukan mereka kecuali sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka. Maka gugurlah hujah mereka, dan tetaplah hujah Allah yang sampai. Jika engkau bertanya, lalu apa makna firman-Nya? Kalau Allah menghendaki,
pasti dia memberi petunjuk kepada kalian semua. Kita jawab, kalau adalah partikel yang menyatakan ketidaknyataan karena ketidaknyataan. Yakni, Allah tidak menghendaki kecuali sesuai dengan kenyataan apa adanya. Namun, zat yang mungkin makhluk secara akal memungkinkan memiliki dua keadaan yang saling bertentangan. Manapun dari dua kemungkinan yang terwujud, itulah hakikat dalam keadaan tetapnya subutnya. Makna, memberi petunjuk kepada kalian semua, adalah menampakkan kebenaran kepada kalian. Tetapi tidak semua entitas mungkin diberi pembukaan mata hati untuk memahami realitas sebagaimana adanya. Karena itu, sebagian menjadi alim tahu, sebagian menjadi jahil, bodoh. Maka Allah tidak menghendaki mereka semua mendapat hidayah, dan Dia tidak akan menghendakinya. Demikian juga, jika Dia menghendaki, maksudnya, apakah Dia menghendaki? Itu sesuatu yang tidak akan terjadi. Kehendaknya bersifat ahadiyah ta'aluk kesatuan dalam keterkaitan, yaitu relasi yang mengikuti ilmu. Dan ilmu mengikuti yang diketahui, malum. Dan yang diketahui adalah engkau dan keadaanmu. Ilmu tidak mempengaruhi malum, justru malumlah yang mempengaruhi ilmu. Ia memberikan kepada ilmu gambaran dirinya sebagaimana adanya. Firman-firman ilahi datang sesuai dengan pemahaman dan kebiasaan para pendengarnya, serta sesuai dengan kaidah akal. Bukan datang sesuai dengan hasil penyingkapan kasif. Karena itu banyak orang yang beriman, tapi sedikit yang arif, yaitu para pemilik kasif. Dan tidak ada seorang pun di antara kita, kecuali memiliki makam yang diketahui. Yaitu keadaan yang engkau miliki dalam keberadaan tetapmu, sebelum diciptakan, yang menjadi bentuk tampakmu dalam wujud nyata. Ini, jika memang engkau memiliki wujud. Namun jika wujud itu hanya milik Allah, maka seluruh hukum dan keputusan berlaku untukmu dalam wujud Allah. Dan jika engkau adalah yang wujud, maka semua keputusan kembali kepadamu. Meskipun Allah yang menetapkan, namun hakikat hanya memberikan wujud kepadamu, maka pujian hanya untuk dirimu. Celaan pun demikian. Yang tersisa bagi Allah hanyalah pujian karena memberikan wujud, sebab itu darinya bukan dari dirimu. Engkau memberinya makanan melalui hukum-hukummu. Dia memberimu makanan melalui wujud, maka seperti engkau wajib baginya, dia pun wajib bagi dirimu. Segala urusan berasal darinya menuju engkau, dan dari engkau menujunya. Hanya saja, engkau disebut mukallaf, yang dibebani, dan dia tidak disebut demikian. Padahal engkau sendirilah yang berkata, bebankanlah kepadaku sesuai dengan keadaanku dan realitasku. Puisi, dia memujiku dan aku memujinya. Dia menyembahku dan aku menyembahnya. Dalam satu keadaan aku mengakuinya, tapi dalam realitas aku mengingkarinya. Ia mengenalku dan aku mengingkarinya. Lalu aku mengenalnya dan menyaksikannya. Aku kaya darinya, tapi aku membantunya. Dan ia membahagiakanku. Karena dia menciptakanku, maka aku mengenalnya dan aku menciptakannya. Dengan itulah datang hadis kepada kami dan memperkuat tujuannya. Karena Ibrahim memiliki derajat ini, maka ia disebut Khalil. Oleh karena itu ia mensyariatkan untuk menjamu tamu. Dan Ibnu Masarah menyebutkannya bersama Mikail sebagai pengatur rezeki. Dengan rezekilah para makhluk mendapatkan makanan. Jika rezeki menembus diri yang diberi rezeki, maka tidak ada bagian dari dirinya yang tak disentuh oleh rezeki itu. Makanan menyebar ke seluruh bagian tubuh yang diberi makan. Demikian pula, haruslah ia menembus seluruh makam-makam ketuhanan yang terungkap dalam nama-namanya. Sehingga zatnya tampak melalui semuanya. Penutup puisi, maka kita adalah miliknya sebagaimana dalil kita membuktikan. Dan kita juga milik diri kita. Tidak ada sesuatu baginya kecuali keberadaanku. Maka kita adalah miliknya sebagaimana kita milik kita. Aku memiliki dua wajah, dia dan aku. Namun dia bukan aku dengan aku. Tetapi dalam manifestasinya, maka kita adalah miliknya sebagaimana kami. Dan Allah mengatakan yang benar dan dia memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Makna judul Permata Bab Inti Kebijaksanaan Hakikat Spiritual. Dibaca Muhaimah dari akar yang berarti meliputi, menguasai, mengatur secara menyeluruh dan lembut. Ini juga berakar sama dengan Al-Muhaimin, salah satu Asmaul Husna. Artinya,
yang maha memelihara dan menguasai secara menyeluruh. Kalimat Ibrahim, yaitu simbolisasi kenabian Nabi Ibrahim sebagai tempat munculnya hikmah ini. Inti ajaran bab ini. 1. Ibrahim disebut Khalil karena sepenuhnya ditembusi oleh sifat-sifat ilahi. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dinamai Al-Khalil, kekasih akrab Allah, karena wujudnya sepenuhnya ditembusi oleh sifat-sifat ketuhanan. Sama seperti warna menembus zat yang diwarnai, sifat-sifat Allah telah menembus diri Ibrahim. Maknanya, Nabi Ibrahim adalah manifestasi sempurna dari sifat-sifat ilahi yang menyatu dengan realitas kemanusiaan. 2. Tajalli penampakan Allah melalui sifat makhluk dan sebaliknya. Allah menampakkan dirinya dalam bentuk sifat-sifat makhluk, sifat lemah, hina, dan serba terbatas. Sebaliknya, makhluk menampakkan diri dengan sifat-sifat ilahi, ilmu, kuasa, kehendak, semua itu sah dan benar, karena semuanya berasal dari satu wujud yang sama. 3. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali setelah mengenal diri sendiri. Rasulullah bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Ibnu Arabi menegaskan bahwa ketuhanan uluhiyah tidak bisa diketahui tanpa mengetahui yang dituhani, makhluk yaitu manusia. Kita yang menjadikannya Tuhan melalui relasi ketuhanan. Maka Allah dikenali bukan secara terpisah, tapi melalui diri kita. Artinya, pengetahuan terhadap Tuhan harus melewati pengalaman dan kesadaran diri, makhluk. 4. Tajalli penampakan Tuhan berbeda menurut makam manusia. Pada tahap awal, manusia melihat bahwa dirinya ada, dan Tuhan tampak dalam dirinya. Pada tahap kasif penyingkapan, ia melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi dirinya. Pada kasif yang lebih tinggi, ia melihat seluruh manusia saling mengenal melalui Allah, dan tidak satu pun dari kita yang mengenal diri kecuali melaluinya. Ini menunjukkan kesatuan wujud wahdat al-wujud dalam pengalaman kasif, di mana tidak ada dualitas sejati. 5. Hujah Tuhan atas manusia adalah realitas diri mereka sendiri. Orang yang terhijab tertutup mata batinnya akan berdebat dengan Tuhan. Mengapa engkau memperlakukan kami seperti ini? Tapi pada hari penyingkapan, Yaum al-Kasif akan nyata bahwa Tuhan tidak memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, melainkan mereka diperlakukan sesuai dengan hakikat dan keadaan diri mereka sendiri. Maka hujah manusia batal, yang tersisa hanyalah hujah Tuhan yang baligah, sampai dan mutlak. 6. Kehendak Allah bersifat tergantung pada ilmu, dan ilmu tergantung pada makhluk. Allah mengetahui sesuatu karena makhluk itu sendiri memberikan bentuknya, realitasnya, kepada ilmu Allah. Maka, kehendak Allah tidak mengubah makhluk, tapi justru makhluk dengan keadaannya, yang memunculkan kehendak itu. Ini adalah pandangan yang sangat halus. Allah tidak memaksakan takdirnya dari luar, melainkan kehendaknya muncul dari apa yang telah ada dalam kemungkinan ayan sabitah. 7. Makhluk adalah tempat penampakan seluruh sifat Tuhan. Jika engkau yang wujud, maka semua hukum kembali padamu. Jika Tuhan yang wujud, maka engkau tidak ada, dan semua hukum tetap padamu, dalam Tuhan. Baik engkau menganggap dirimu ada atau tidak ada, hukum tetap berlaku padamu sebagai manifestasi Tuhan. 8. Puisi puncak, dialektika antara aku dan Tuhan. Ibnu Arabi menutup dengan syair sufi tinggi. Dia memujiku dan aku memujinya. Dia menyembahku dan aku menyembahnya. Puisi ini menggambarkan kesatuan subjek-objek spiritual dalam pengalaman fana, lenyapnya diri dalam Tuhan, dan bakal kekekalan dengan Tuhan. 9. Simbol Ibrahim, penembus dan pengatur rezeki spiritual. Ibnu Arabi menutup dengan menyebut bahwa, karena Ibrahim berada di makam penembusan, ia disandingkan oleh Ibnu Masarah dengan Mikail, malaikat pembawa rezeki. Karena yang ditembus oleh Ibrahim adalah seluruh makam ilahi, maka Ibrahim adalah pengatur rohani, muhayyim, bagi seluruh bentuk spiritual rezeki eksistensial. Penutup, bab ini adalah ekspresi tertinggi dari doktrin wahdat al-wujud, kesatuan eksistensi, dengan menggunakan figur Nabi Ibrahim sebagai simbol wujud yang menyerap Tuhan sepenuhnya, Khalil, tempat penetrasi sifat-sifat ilahi, dan penyalur seluruh aspek rezeki spiritual melalui hubungan tajalli penampakan. Inilah hikmah muhayyimiyah. Allah mengatur segalanya, namun pengaturannya adalah melalui kita,
dan kita mengenalinya lewat diri kita sendiri.